menyimpan sejuta misteri yang mungkin saja belum mampu terungkap oleh akal. Berbagai macam fenomena alam terjadi sebagai bukti dari kekuasaan Tuhan yang tak bisa ditandingi oleh manusia. Tak jarang, fenomena-fenomena tersebut terjadi secara dahsyat sehingga membuat kita merasa takjub, takut, bahwa ini adalah tanda akhir zaman. Berbagai spekulasi muncul, namun tentu saja fenomena alam ini tetaplah sebuah kekuatan dari Sang Pencipta. Beberapa fenomena alam yang pernah terjadi di dunia sempat membuat masyarakat was-was. Inilah 7 fenomena alam mengerikan versi On The Spot. Diawali dengan suara menyerupai trompet yang terdengar di penjuru Amerika Serikat hingga Jerman beberapa waktu lalu. Suara yang diyakini berasal dari langit tersebut membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Karena suara misterius tersebut diyakini sebagai trompet sangkakala pertanda akhir dunia. Sejumlah orang yang mendengar peristiwa tersebut sempat mempublikasikan rekaman mereka di sebuah situs media sosial. Beberapa rekaman tersebut diketahui berasal dari Kanada, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat. Bahkan lebih dari 150 rekaman berhasil didokumentasikan dari negara-negara tersebut. Suara yang menggelegar dari angkasa tersebut sontak membuat banyak orang ketakutan. Bahkan ada juga yang menderita mimpi buruk setelah mengunggah rekaman suara mengerikan tersebut. Di balik kengerian tersebut, laporan dari Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional atau NASA Amerika Serikat percaya bahwa kebisingan tersebut bisa jadi merupakan background noise bumi. Menurut mereka, emisi-emisi radio alami dari planet bumi begitu nyata. Meski banyak orang tidak menyadari fenomena ini, suara-suara ini terjadi di sekitar kita sepanjang waktu. Ada yang berpendapat bahwa suara tersebut adalah fenomena dari dalam bumi untuk memunculkan gempa atau mungkin ledakan gas metana, gelombang panas, pergeseran bukit pasir, radiasi elektromagnetik, interferensi perangkat komunikasi nirkabel, gas tekanan tinggi, sampai uji coba teknologi pengendali pikiran. Di luar itu, ada juga menganggapnya sebagai suara alien atau meteor. Diikuti oleh fenomena serangan hawa panas yang tengah melanda India saat ini. Diperkirakan lebih dari 500 orang meninggal karena temperatur India mencapai yang tertinggi, yaitu 47,7 derajat Celcius di kota Allahabad, negara bagian Uttar Pradesh. Warga pun diminta agar berlindung dari sinar matahari langsung dan minum banyak air. Sementara itu, para pekerja dianjurkan untuk tidak bekerja pada jam-jam dengan cuaca panas, setelah seorang supir taksi meninggal dunia karena kepanasan di dalam taksinya. Cuaca panas ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir bulan Mei. Selain di Uttar Pradesh, cuaca amat panas juga menyerang di negara bagian Telangana, Andhra Pradesh, dan ibu kota Delhi. Sebagian besar korban adalah orang berusia 50 tahun ke atas dan dari kelas pekerja. Dikhawatirkan jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah. Bencana ini juga diperkirakan lebih parah dari bencana panas serupa yang terjadi pada tahun 2010 silam. Kala itu, hawa panas menyerang selama beberapa bulan. Hujan meteor yang melanda wilayah Urals, Rusia 15 Februari 2013 silam. Peristiwa yang terjadi pukul 9:20 waktu setempat tersebut benar-benar menimbulkan kepanikan warga. Bahkan ada yang mengira kiamat telah tiba. Sedikitnya 474 orang luka-luka, 14 orang diantaranya mengalami luka serius akibat hujan meteor ini. Kebanyakan mereka terluka akibat terkena pecahan kaca jendela. Dilaporkan terdapat sekitar 6 kota yang mengalami kerusakan akibat hujan meteor mengerikan ini. Wilayah yang paling parah terkena dampak hujan meteor ini yakni wilayah Chibilins.
Saluran telepon maupun sinyal telepon genggam di sejumlah wilayah Cibilings terputus akibat insiden ini. Kerasnya ledakan meteor di udara membuat banyak kaca jendela pecah. Sedangkan sebuah pabrik di wilayah tersebut mengalami kerusakan paling parah karena dihantam meteorit. Bagian atap gedung pabrik tersebut runtuh dan beberapa dindingnya pun ambruk. Sebanyak 20.000 tim penyelamat diturunkan ke seluruh wilayah. 3 pesawat tempur diturunkan untuk menyisir lokasi dan melihat adanya kemungkinan kerusakan. Sementara itu, polisi di berbagai kota juga dimaksimalkan untuk melindungi infrastruktur vital. Gelombang sepanjang musim panas di Jepang Juli 2010 silam telah menewaskan sedikitnya 66 orang dan 15.000 lainnya terkena serangan otak. Gelombang panas terus menghantui Jepang sejak musim hujan berakhir. Menurut laporan Badan Meteorologi Jepang, temperatur mencapai 35 derajat Celcius atau 90% lebih tinggi dari suhu rata-rata normal. Jepang yang semakin panas membuat warga gampang terserang penyakit. Hanya dalam 2 bulan korban meninggal akibat gelombang panas mencapai 66 orang. Sementara sebanyak 9.436 orang dilarikan ke rumah sakit. Dari jumlah itu, 57 pasien akhirnya meninggal dunia. Mereka tewas setelah sebelumnya terkena serangan otak atau stroke. Menurut prediksi Badan Meteorologi, gelombang panas tahun tersebut adalah yang terparah selama 1 abad terakhir. Juli 2011 silam, gelombang panas melanda kawasan tengah dan timur Amerika Serikat dan Kanada. Kala itu, suhu udara mencapai 37 derajat Celcius. Setidaknya, 22 orang meninggal dunia akibat gelombang panas tersebut. Layanan Cuaca Amerika Serikat memperingatkan kelembapan dan panas di kawasan timur berada di level bahaya. Petugas perakiraan cuaca mengatakan suhu udara di New York mencapai 38 derajat Celcius yang memecahkan rekor hari terpanas sejak 1936. Gelombang panas ini berimbas pada pemadaman listrik di beberapa bagian New York. Ini karena terjadi lonjakan pemakaian pendingin udara selama terjadi gelombang panas berlangsung. Korban pun semakin bertambah. 13 orang meninggal dunia di negara bagian Missouri dan beberapa orang tewas di negara bagian tetangga Oklahoma, termasuk anak berusia 3 tahun. Di kota Hutchinson, Kansas, 3 warga usia lanjut meninggal dunia. Sejumlah orang mendirikan tempat-tempat khusus yang dilengkapi pendingin udara untuk kalangan miskin dan warga usia lanjut. Gelombang panas yang mematikan ini juga berdampak terhadap ternak dan tanaman pangan. Di Minnesota, tingkat kematian ternak mencapai angka tertinggi dalam 3 dasawarsa. Pada tahun 1816, Gunung Tambora di Sumbawa, Indonesia meletus dan melepaskan abu dan debu yang menyelimuti atmosfer hingga ke seluruh dunia. Sinar matahari pun terhalang, sehingga Eropa Barat, Amerika Timur Laut, dan Kanada masih mengalami musim dingin yang beku pada bulan Mei dan Juni. Seharusnya bulan tersebut sudah memasuki musim yang hangat. Bahkan hingga bulan Juli dan Agustus, danau-danau masih terlihat membeku. Jutaan orang kelaparan, jasad terkapar bergelimpangan, semua akibat tumbuhan layu dan mati tanpa adanya matahari sepanjang tahun. Salju juga tak kunjung cair. Masa itu dikenal dunia sebagai tahun tanpa musim panas atau Year Without Summer. Sekitar 1.800 orang diperkirakan tewas karena kedinginan dan kelaparan karena tanaman tidak dapat tumbuh. Awal Januari 2014 silam, dinginnya cuaca akibat fenomena polar vortex atau babi kutub membuat sejumlah warga Amerika panik. Suhu dingin tersebut bahkan telah memakan 21 orang korban jiwa. Risiko kesehatan dari paparan dingin ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Masalah kesehatan yang umum terjadi akibat cuaca dingin adalah hipotermia dan radang dingin. Mayoritas yang tewas ini adalah mereka yang menolak diam di rumah. 5 orang diantaranya adalah warga yang mati membeku saat membersihkan tumpukan salju di luar rumah mereka di Illinois. Sisanya, para tunawisma menolak untuk dievakuasi.
Fenomena babi kutub ini dinilai sebagai anomali cuaca karena seharusnya embusan angin kutub tak terdorong ke selatan tetapi ke utara arah Siberia. Akibat terdorong ke arah yang tak benar, 50 negara bagian Amerika Serikat pun terkena imbasnya. Tercatat, suhu terendah di Montana mencapai minus 52 derajat Celcius. Di New York, suhu udara dilaporkan menurun hingga minus 12 derajat Celcius dan di Boston mencapai minus 8 derajat Celcius. Pemirsa, itulah ketujuh fenomena alam mengerikan versi On The Spot.